Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 341 membeli grup Lin. Waktu berlalu perlahan. Sebentar lagi November. Cuaca sekarang sangat dingin. Meski tidak turun salju, kelembapan dan dinginnya membuat orang semakin tidak nyaman. Tapi untungnya, grup Lin menyalakan pemanas, jadi selama Anda memasuki perusahaan, Anda tidak akan merasakan kedinginan. Hanya terasa dingin ketika saya keluar di pagi hari. Lidong, kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu. Petik 2. Di kantor, Lin Yurou berhadapan dengan Li Dongdao yang sedang duduk di sofa bermain game. Apa yang salah? Li Dong meletakkan teleponnya dan berjalan mendekat. Sekarang pangsa grup Lin di Shanghai telah melampaui 70% dan penjualan produk baru luar biasa. Tata letak kami di selatan sangat sukses. Beberapa provinsi tetangga juga telah membuka saluran. Petik 2. Lin Yurou dengan gembira memberitahu Li Dong hal-hal ini. Matanya jelas menyerupai seorang gadis kecil yang telah mencapai nilai bagus dan sangat ingin dipuji. Setelah penelitian dan keputusan perusahaan, kota berikutnya untuk tata letak adalah China Shipping. Nakaumi, Li Dong menyentuh dagunya, itu satu-satunya cara untuk pergi ke utara. Apakah kamu dan paman memutuskan untuk membuka pasar utara? Kecepatan ini lebih cepat dari yang dibayangkan Li Dong. Awalnya, Li Dong berpikir bahwa di bawah kepemimpinan Lin Yurou dan Lin Guodong, dibutuhkan setidaknya 2 atau 3 tahun bagi grup Lin untuk memasuki utara. Tapi sekarang tampaknya grup Lin telah memulai rencananya untuk pergi ke utara. Inilah yang paling ingin dilihat Li Dong. Tentu saja, Lin Yurou bahkan lebih senang ketika dia melihat keterkejutan Li Dong. Ini beberapa meter dari perusahaan, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Jangan beritahu orang lain. Jika tanda tangan grup Lin dapat diluncurkan di Zhonghai, tidak diragukan lagi akan meletakkan dasar yang lebih kokoh untuk langkah ke utara. Pasar di utara tidak sebanding dengan kota-kota pesisir di selatan. Untuk mengambil langkah ini tidak hanya membutuhkan kekuatan tetapi juga keberanian yang lebih besar. Setiap orang yang berbisnis ingin masuk ke utara. Bagaimanapun, ada medan perang yang sebenarnya. Hanya dengan berdiri di atas tumit di utara, itu dapat menunjukkan bahwa itu benar-benar kuat. Kamu menakjubkan. Li Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Lin Yurou dan mencium wajahnya. Aku semakin mengagumimu. Petik 2. Mulutnya seperti menyeka madu, sangat manis sehingga Lin Yurou sedikit malu. Wajah cantik merah sampai ke pangkal lehernya. Oke, berhenti membuat masalah, aku masih punya sesuatu untuk memberitahumu. Lin Yurou mendorong Li Dong menjauh dan memelototinya. Mari kita bicarakan, apalagi kabar baik. Li Dong tersenyum. Apakah kamu ingat topas yang membajak produk kami? Lin Yurou bertanya. Tentu saja aku ingat, pada saat kamu mengatakan kamu akan berperang harga dengan mereka. Apa hasilnya sekarang? Li Dong bertanya. Kami menang. Petik 2. Lin Yurou berkata dengan wajah bangga, saya tidak tahu siapa yang mereka tersinggung di Shanghai. Mereka diselidiki oleh administrasi obat Shanghai. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, kami dengan cepat mendirikan sebuah perusahaan, dan setelah sebulan, kami menggunakannya. Dalam waktu 1 bulan, kami berperang harga dengan mereka, dan sekarang kami telah sepenuhnya merebut pasar kelas bawah. Petik 2. Bukan kebetulan bahwa perusahaan kecantikan Tianchan mereka akan segera ditutup. Petik 2. Begitu produk menumpuk dan tidak bisa dijual, dan dana tidak bisa bekerja, maka baru bisa menyatakan pailit. Luar biasa. Petik 2. Li Dong mengacungkan jempolnya lagi. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan terhadap Huang Yu dan Zhou Ting adalah untuk membiarkan mereka menjadi lawan Lin Yurou. Dan Lin Yurou tidak mengecewakannya, dia benar-benar melakukannya.
Lin Yurou berkata bahwa administrasi obat Shanghai memeriksa perusahaan Topaz, dan Li Dong secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Kembali di Shanghai, Huang Yu menggunakan putra dari 3 pemimpin Shanghai sebagai penembak untuk berurusan dengan grup Lin. Diperkirakan ketiga pemimpin mengambil tindakan dalam kemarahan. Biarkan Huang Yu dan yang lainnya mencicipi. Diperkirakan Huang Yu dan Zhou Ting harus menangis tanpa air mata sekarang, kan? Faktanya, itu benar. Saat ini, Shanghai, perusahaan kecantikan Tianchan. Kantor bos. Wajah Topaz sudah sangat jelek. Dia sedang melihat laporan keuangan perusahaan. Zhou Ting sedang duduk di sofa, merokok dengan wajah sedih. Hilang. Perusahaan kecantikan mereka telah menginvestasikan banyak uang, dan sekarang tinggal beberapa bulan lagi, dan akan menghadapi kebangkrutan. Karena dana mereka memang jebol. Dalam menghadapi suntikan modal konstan Lin Yurou, dan mereka hanya anak-anak dari keluarga kaya, keluarga di belakang mereka tidak punya uang untuk membuat mereka kerusuhan. Tanpa dana tindak lanjut untuk memerangi perang harga dengan Lin Group, produk menumpuk dan tidak ada yang membelinya. Ditambah dengan penyelidikan Food and Drug Administration, pelanggan meragukan produknya, sehingga tidak masuk akal untuk tak terkalahkan. Zhou Ting menyesalinya sekarang. Mengetahui ini adalah hasilnya, dia seharusnya tidak menaiki kapal pencuri Topaz. Tidak apa-apa sekarang, dan itu kerugian besar. Sial, aku tidak berdamai. Huang Yu melemparkan laporan keuangan di tangannya ke atas meja dan berteriak dengan marah. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak berdamai? Zhou Ting mencubit puntung rokok di asbak dan berdiri, kami sudah kalah, dan rantai modal telah putus. Bahkan jika dana masuk, itu tidak akan bisa mengalahkan grup Lin. Pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh penyelidikan Food and Drug Administration. Produk kami telah masuk daftar hitam oleh pelanggan. Petik 2. Sial, sial. Kenapa orang-orang dari Drug Administration itu mengincar kita? Huang Yu meraung, dengan urat-urat biru di lehernya. Apakah kamu tidak mengerti? Jelas ketiga pemimpin itu tahu bahwa kami menggunakan Chang Jian sebagai senjata. Dia memperingatkan kami. Petik 2. Zhou Ting tampak tak berdaya. Oke, mari kita akhiri masalah ini. Saya tidak ingin produk yang terakumulasi itu. Anda dapat menyimpannya untuk Anda sendiri, begitu saja, mereka tersebar. Setelah itu, Zhou Ting langsung mendorong pintu dan berjalan keluar. Kali ini dia kehilangan banyak uang, jadi dia hanya membeli pelajaran. Tapi membiarkan dia bermitra dengan Huang Yu di masa depan mungkin tidak mungkin. Ketika Zhou Ting pergi, ekspresi Huang Yu berubah sangat suram. Dia tidak membenci Zhou Ting, karena dia tahu bahwa Zhou Ting telah kehilangan banyak hal. Dia membenci grup Lin, Li Dong dan Lin Yurou. Namun, dia benar-benar tidak mau. Saya pikir produk bajakan dapat digunakan untuk merebut pasar menengah dan bawah, yang dapat menghasilkan banyak uang, tetapi hasilnya adalah kerugian besar. Hilangnya sejumlah besar uang membuat keluarga sangat marah dan mengambil kembali banyak harta miliknya. Tidak. Aku tidak akan melepaskannya, aku harus membuatmu membayar. Petik 2. Tiba-tiba, Huang Yu memikirkan cara untuk berurusan dengan grup Lin. Dia mengeluarkan ponselnya secara langsung, menemukan nomor ponsel di buku alamat, dan memutarnya. Sepupu, ini aku, ini seperti ini. Aku ingin bertanya apakah kamu tertarik. Itu dia. Ada perusahaan kecantikan baru di Cina bernama Lin's Group. Produk kecantikan dengan nama mereka populer di seluruh negeri. Ya, itu bedak kecantikan. Saya ingin tahu apakah perusahaan Anda tertarik untuk mengakuisisi mereka. Jika Anda tertarik, ketika Anda kembali, saya dapat membantu Anda sebagai panduan. Ketika dia menutup telepon, ada kegilaan di mata Topaz. Li Dong, Lin Yurou, bukankah kamu sangat mampu? Kali ini, perusahaan kosmetik terbesar di dunia akan datang untuk membelimu, dan lihat bagaimana kamu mengatasinya. Bab 342. Produk bajakan yang dikeluarkan Huang Yu dan Zhou Ting tersingkir.
Grup Lin sepenuhnya merebut pasar kelas bawah. Dengan cara ini, tidak ada satu produk pun di pasar high-end, mid to low-end, dan seluruh produk kecantikan yang dapat dibandingkan dengan bedak kecantikan. Penjualan panas macam apa yang membuat grup Lin semakin terkenal, dan apresiasi asetnya seperti mengendarai roket, hanya masalah waktu sebelum menembus 10 triliun. Mantan Lin Group sama sekali tidak dikenal. Grup Lin sudah mulai melambung ke langit, butuh sekitar setengah tahun untuk menjadi perusahaan terkemuka di industri kecantikan dan kosmetik domestik. Keajaiban ekonomi seperti itu telah menjadi objek imitasi oleh pengusaha yang tak terhitung jumlahnya. Kasus-kasusnya yang berhasil telah dianalisis oleh banyak sarjana yang berdedikasi, dan banyak buku terkait telah muncul. Misalnya, pemasaran Lin Group yang sukses, kualitas produk menentukan segalanya, wanita macam apa Lin Euro itu. 33 detail Lin Euro, dan seterusnya. Yang menggelikan adalah bahwa setiap buku sebenarnya sangat populer di pasaran. Di negara ini, terlalu banyak orang yang ingin sukses. Sayangnya, kebanyakan orang telah memilih jalan yang salah. Mereka mengejar dan percaya dengan teriakan dan tuntunan tongkat roh tersebut, akibatnya mereka tidak mencapai kesuksesan, malahan mereka telah berhasil dalam banyak tongkat roh. Ini tidak konyol. Ini sangat menyedihkan. Dibandingkan dengan ketenaran Lin Euro, sebagai ketua grup Lin, Lin Guodong memiliki sedikit ketenaran. Terutama, Lin Guodong tidak muncul di setiap peluncuran produk. Dan produk bedak kecantikan diciptakan oleh Lin Euro, dia sering diekspos ke media dan terkenal secara alami. Untuk hal-hal ini, Li Dong hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan tidak terlalu peduli. Pada hari ini, dia benar-benar menganggur dan bosan, dan dia berlari ke tempat latihan di belakang untuk melihat sekar mereka melatih pendatang baru. Setelah berjam-jam pelatihan ini, kelompok pendatang baru ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Meskipun mereka tidak sebagus Scars, mereka sudah dianggap elit. Karena grup Lin semakin besar, tentu saja semakin banyak personel keamanan yang dibutuhkan, oleh karena itu perlu untuk melatih lebih banyak master. Li Dong tidak tinggal lama di tempat latihan, melihat waktu makan siang sudah hampir tiba. Dia meninggalkan tempat latihan dan berencana untuk kembali mengajak Lin Euro makan malam. Kembali ke kantor, Li Dong terkejut begitu dia membuka pintu. Lin Euro tidak ada di sini. Dia berjalan keluar dari kantor, menarik seorang karyawan lorong dan bertanya, "Di mana Euro?" "Saudara Dong." Karyawan itu melihat bahwa itu adalah Li Dong dan dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan Lin sedang menerima tamu di ruang tamu." "Menerima tamu?" Li Dong bertanya. "Ini semua waktu untuk makan malam, mengapa Anda masih menerima tamu?" Selain itu, Li Dong tahu bahwa Lin Euro jarang menerima pelanggan penting di perusahaan, karena pelanggan yang sangat penting biasanya diatur di tempat yang tenang dan elegan di luar, seperti kedai kopi atau restoran. "Ya, saya mendengar bahwa seseorang akan datang untuk membeli Lin Group kami." Karyawan itu tampak marah dan berkata, "Mereka telah berada di sini beberapa kali dalam 2 hari terakhir, tetapi Presiden Lin jelas menolak dan mereka masih menolak untuk menyerah." Petik 2. Mengakuisisi grup Lin. Li Dong sedikit mengernyit, dia benar-benar tidak mendengar Lin Euro menyebutkan masalah ini. Sebenarnya, dia tidak terkejut. Lagi pula, sekarang grup Lin telah berkembang hingga titik ini, hanya grup internasional raksasa yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk mendapatkannya. Tampaknya para raksasa itu melihat ruang pengembangan besar grup Lin sebelum mereka memiliki ide untuk mengakuisisi. Tapi tidak peduli apa, mereka yang melintasi perbatasan naga yang kuat, yang datang tidak baik. Li Dong melambaikan tangannya untuk membiarkan karyawan itu pergi bekerja, dan dia berjalan langsung ke ruang resepsionis. Ruang resepsi grup Lin sangat indah, dan pada pandangan pertama, itu tampak seperti kedai kopi kecil. Ruang pertemuan ini khusus disediakan untuk beberapa pelanggan yang menunggu untuk menghabiskan waktu. Tirai bambu hijau, kursi santai yang nyaman, anggur merah gratis dan berbagai kopi, teh,
dan minuman lainnya, majalah mode paling populer di dalam dan luar negeri, benar-benar tempat yang bagus untuk menghabiskan waktu. Li Dong mendorong pintu masuk, dan melihat Lin Yurou berbicara dan mengobrol dengan dua pria dan wanita di meja dekat dinding bambu ungu. Lin Yurou mengenakan setelan profesional hitam, stoking hitam, dan gaya rambut baru. Ada sedikit kepolosan, tetapi perasaan yang lebih menawan. Lin Yurou seperti ini tidak diragukan lagi lebih menawan. Pria yang berbicara dengan Lin Yurou sedikit gemuk, agak botak, dan tampak setengah baya. Di sebelah pria paruh baya ini, duduk seorang pria muda berjas, melihat majalah mode dengan serius. Adapun wanita itu, dia berambut pirang dan bermata biru, dan dia adalah wanita asing. Li Dong melihat mereka, tetapi mereka tidak menemukan Li Dong yang masuk karena layar. Li Dong tidak naik, dia masih tidak tahu situasinya, dan naik dengan berani hanya akan mempengaruhi keagungan Lin Yurou. Bagaimanapun, Lin Yurou adalah manajer umum, dia berbicara tentang banyak hal, dan dia masih harus mempertahankan keagungan yang pantas dia dapatkan. Jadi Li Dong duduk di sisi lain layar, mengambil majalah dari rak buku di belakangnya, membuka majalah untuk menghalangi wajahnya, dan memulai rencananya menguping. Tuan Lin, ini ketiga kalinya kami datang ke sini. Tidakkah cukup melihat ketulusan kami? Anda selalu ingin memberi kami pernyataan, bukan? Pria gemuk itu memandang Lin Yurou dan bertanya sambil tersenyum. Ketika dia melihat Lin Yurou untuk pertama kalinya, jujur saja, dia sangat kagum. Sulit membayangkan bahwa wanita muda dan cantik seperti itu ternyata adalah bos grup Lin. Namun, dia tidak memiliki pemikiran yang tidak masuk akal, hanya apresiasi murni. Manajer Hong, Anda telah ke sini 2 kali, dan saya telah menjawabnya 2 kali. Pertama kali Anda datang, saya katakan untuk tidak menjual, kedua kalinya Anda datang, saya masih mengatakan untuk tidak menjual, dan sekarang Anda datang untuk ketiga kalinya dan izinkan saya membuat pernyataan. Jika saya mengatakan untuk tidak menjual, apakah Anda akan datang lagi untuk keempat kalinya? Lin Yurou tersenyum otentik. Meskipun dia berbicara tentang menolak orang lain, dia tidak menyinggung sama sekali. Sebaliknya, itu memberi orang perasaan angin musim semi. Wanita ini sangat cantik ketika dia tersenyum. Selama pria normal ingin melihat beberapa kali lagi, bagaimana dia bisa marah karenanya. Tapi, kenapa tidak menjualnya? Kamu selalu harus memberiku alasan. Manajer Hong tersenyum dan berkata, kita semua adalah pengusaha, dan selama kita adalah pengusaha, semuanya bisa dibicarakan, kan? Tidak ada alasan, hanya tidak ingin menjual. Petik 2. Lin Yurou mengambil cangkir dan menyesap kopi dengan postur yang elegan. Wanita berambut pirang itu sedikit khawatir. Dia menatap langsung ke Lin Yurou dengan postur agresif. Tuan Lin, kami telah meningkat dari 100 miliar dolar AS menjadi 180 miliar dolar AS saat ini. Mengapa Anda menolak, Nona Lucy, kan? Saya sudah menjelaskan kepada Anda, ini bukan masalah uang, kata Lin Yurou perlahan sambil melihat ke arah pihak lain. Apa masalahnya? Ketika wanita asing bernama Lucy mengucapkan kata-kata ini, suaranya meninggi. Bab 343 Sikap Lin Yurou. Saya tidak ingin menjualnya, dan saya tidak bisa menjualnya. Lin Yurou berkata tanpa daya, atau, Anda selalu harus memberi saya alasan untuk menjual, jika tidak, saya benar-benar tidak mengerti mengapa saya ingin melakukan ini. Petik 2. Pihak lain datang untuk membeli, tetapi bukan Lin Group yang lengkap. Ini untuk mengakuisisi anak perusahaan yang berafiliasi dengan Lin Group, yang merupakan perusahaan yang memproduksi bedak kecantikan. Grup Lin sekarang terlibat dalam banyak bisnis, dengan lebih dari selusin anak perusahaan di bawah namanya. Yang paling terkenal, seperti perusahaan bedak kecantikan dengan nama, dan Huayi Entertainment. Pihak lain telah berada di sini sebelumnya, dan langsung menamai perusahaan kecantikan dengan nama Grup Lin. Bagi Lin Group, yang terpenting sekarang adalah perusahaan bedak kecantikan dan Huayi Entertainment.
Ini dapat dianggap sebagai dua ayam bertelur emas di grup Lin. Setiap perusahaan dibubarkan, bernilai ribuan atau bahkan triliunan. Di hati Lin Yurou, meskipun Huawei penting, itu tidak signifikan dibandingkan dengan perusahaan bedak kecantikan. Hal terpenting di Lin Group sekarang adalah perusahaan bedak kecantikan. Lin Yurou juga ingin menggunakan produk bedak kecantikan untuk pergi ke utara untuk melawan keluarga kaya. Bagaimana dia bisa rela dibeli oleh orang lain? Tuan Lin, saya bisa menjawab pertanyaan ini. Petik 2. Manajer Hong tersenyum dan berkata, perusahaan kami adalah perusahaan kebutuhan sehari-hari terbesar di dunia. Ini peringkat 10 besar di antara 500 perusahaan teratas dunia. Ini juga salah satu perusahaan yang paling dipuji. Jibao memiliki lebih dari 700.000 karyawan di seluruh dunia. Dengan pabrik dan cabang di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Petik 2. Ada lebih dari 600 merek, dan produknya terjual dengan baik di seluruh dunia. Tuan Lin, Anda adalah orang yang cerdas. Setelah mendengar ini, apakah Anda punya pemikiran? Apa yang kamu katakan tidak ada hubungannya denganku? Petik 2. Lin Yurou tersenyum, tidak peduli sama sekali. Tidak, ini sangat terkait, dan sangat dekat. Petik 2. Manajer Hong menggelengkan jarinya, kamu pikir, perusahaan kami bersedia menghabiskan begitu banyak uang untuk mengakuisisi perusahaan kecantikan atas namamu? Itu pasti untuk menghasilkan uang. Petik 2. Tapi bagaimana cara menghasilkan uang? Tentu saja, Anda ingin mempromosikan produk perusahaan Anda ke seluruh dunia. Jika Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mempromosikannya, itu akan sangat sulit. Petik 2. Bahkan, itu akan memakan waktu beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Itu akan menjadi kerja yang sangat sulit, tetapi jika kita membiarkan perusahaan kita mempromosikannya, itu akan sangat mudah. Petik 2. Karena saluran kami sangat dewasa, Anda tidak dapat membandingkannya. Nona Lucy di sebelah saya sedang bernegosiasi atas nama Jibao. Dia akan menjelaskan semua ini kepada Anda secara rinci. Petik 2. Lucy buru-buru berkata, ya, Presiden Lin, kami memiliki harapan besar untuk produk perusahaan Anda. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami akan mengelola produk ini dengan baik. Petik 2. Aku tahu apa yang kamu katakan, tapi aku tidak mengerti. Apa hubungannya ini denganku? Lin Yurou menggelengkan kepalanya, sekarang produk ini akan membawa keuntungan besar bagi perusahaan saya setiap hari. Anda optimis dengan prospek pasarnya, dan saya juga optimis. Saya tidak tahu mengapa saya harus menjualnya. Petik 2. Tuan Lin, tidakkah Anda ingin mendorong produk ini ke seluruh dunia? Tentu saja, ini adalah tujuan terbesar kami. Petik 2. Lin Yurou mengangguk, selanjutnya, kami melakukan ini. Saya percaya bahwa setelah kami membuka pasar domestik, kami pasti akan meledakkan keajaiban penjualan jika kami memperluas ke negara tetangga. Petik 2. Lin Yurou sangat percaya diri dengan produk bedak kecantikan. Ini adalah kartu truf terbesar dari grup Lin, bukan salah satunya. Di bawah kartu truf ini, grup Lin tidak akan terkalahkan. Lin Yurou percaya bahwa di seluruh dunia oriental, tidak ada seorang pun di industri kosmetik yang akan menjadi lawan grup Lin. Tapi, Presiden Lin, Anda harus jelas bahwa tingkat kelangsungan hidup perusahaan di negara Anda sangat rendah. Saya tidak ingin mengatakan hal-hal ini untuk merangsang Anda. Kita semua menggunakan data untuk berbicara. Petik 2. Manajer Hong menjelaskan, di Cina, 80% perusahaan tidak akan bertahan 5 tahun, dan lebih banyak perusahaan kecil dan menengah akan bangkrut bahkan dalam 2 tahun. Petik 2. Jika perusahaan produk Anda bergabung dengan keluarga Jibao, tidak akan ada risiko seperti itu. Petik 2. Pada saat itu, perusahaan saya sudah dijual kepada Anda. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan berkata, pada saat itu, bahkan jika produk ini dijual dengan lebih banyak uang, apa hubungannya dengan saya? Kali ini kita punya dua rencana.
Petik 2. Manajer Hong sepertinya menunggu kata-kata Lin Yurou dan dengan cepat berkata, sudah kubilang terakhir kali, kita bisa bekerja sama dengan menyuntikkan dana. Terima kasih, tapi aku menolak. Petik 2. Lin Yurou menolak tanpa ragu, kami tidak kekurangan dana sekarang. Petik 2. Arus kas bulanan grup Lin saja adalah jumlah yang sangat besar, yang lebih dari cukup untuk mengoperasikan seluruh perusahaan grup. Selain itu, bahkan jika grup Lin kekurangan dana, ia masih dapat meminjam dari Oriental Bank. Karena itu, Qiu Hongtu telah mencari Lin Yurou berkali-kali dan meminjamkan uangnya ke grup Lin, tetapi Lin Yurou tidak memintanya. Jika grup Lin membutuhkannya, ia pasti dapat dengan mudah meminjam sejumlah besar uang dari Bank Oriental. Oleh karena itu, Lin Yurou tidak tergerak oleh apa yang dikatakan manajer Hong tentang kerja sama dalam bentuk suntikan modal. Tetapi Anda kekurangan saluran penjualan di seluruh dunia, kata manajer Hong. Tidak apa-apa. Saat itu, kita akan menjelajahi pasar negara demi negara. Bukankah perusahaanmu dulu melakukan hal yang sama? Ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Mengapa kamu ingin memilih jarak pendek? Ini bukan tentang menjadi dekat dan jauh, bagi saya, ini adalah sebuah tantangan. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan berkata, saya suka menantang hal-hal yang sulit. Selain itu, jika Anda masih hidup, Anda harus menemukan sesuatu yang berarti untuk Anda lakukan, kan? Aku sekarang punya uang yang tidak bisa kuhabiskan seumur hidupku. Untuk apa aku menghabiskan sisa hidupku? Aku tidak bisa hanya duduk di rumah dalam keadaan linglung, kan? Manajer Hong dan Lucy saling memandang, dan keduanya melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Untuk jenis orang yang tidak makan keras dan lunak, mereka tidak bisa menahannya. Tuan Lin benar-benar orang yang sangat menarik, sangat langka. Manajer Hong tersenyum. Saya benar-benar minta maaf, saya benar-benar tidak bisa menjual bedak kecantikan ini kepada Anda. Mohon maafkan saya karena tidak dapat bekerja sama dengan perusahaan Anda. Saya juga sangat menyesalinya. Petik 2. Lin Yurou dengan sangat bijaksana, sekali lagi mengungkapkan sikapnya. Kami juga minta maaf. Petik 2. Sementara manajer Hong sedang berbicara, dia melirik pria tampan yang duduk di sebelahnya, membolak-balik majalah dengan saksama. Pria itu sepertinya merasakan tatapannya dan meletakkan majalah itu. Dia menyesap kopi di depannya, dan menatap Lin Yurou, mengapa Nona Lin tidak lagi memikirkannya. Bab 344. Apakah ingin mengancam saya? Maaf, saya sudah mempertimbangkannya dengan sangat jelas, saya tidak akan menjualnya. Petik 2. Lin Yurou memperhatikan dengan waspada pada pria yang tidak datang ke dua negosiasi pertama, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama ketika dia datang untuk ketiga kalinya. Saya tidak tahu mengapa, dia memiliki intuisi bahwa pria ini adalah pemimpin pihak lain. Sebenarnya, saya pikir ini adalah situasi win-win jika Anda bekerja sama. Petik 2. Kata pemuda itu sambil tersenyum. Bagaimana jika kamu tidak bekerja sama? Lin Yurou bertanya dengan ringan. Tidak ada kerja sama, maka kamu akan kalah. Pemuda itu sedikit arogan dan jujur. Benarkah? Aku tidak percaya. Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Dia bukan lagi gadis yang tidak tahu apa-apa. Sekarang dia telah tumbuh dewasa sepenuhnya, dan untuk ini, dia tidak takut sama sekali. Grup Lin saat ini tidak diizinkan untuk diremas oleh orang lain. Bahkan bukan perusahaan kebutuhan sehari-hari terbesar di dunia. Kamu bisa mencobanya. Petik 2. Mata pria itu menyipit. Industri kosmetik dan industri farmasi memiliki satu kesamaan, yaitu terkait dengan keselamatan tubuh manusia. Petik 2. Saya hanya ingin mencari alasan untuk menahan produk Anda untuk penyelidikan selama beberapa hari. Saya yakin semua jenis berita negatif akan keluar. Pada saat itu, apakah Anda pikir produk Anda masih bisa laku seperti sekarang? Mata Lin Yurou sedikit menyipit. Saat itu,
Antusiasme semua orang pasti tidak akan setinggi sekarang. Produk Anda mungkin tidak laku, kan? Apakah kamu mengancamku? Lin Yuro tidak marah, tetapi senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Dalam menghadapi ancaman, dia bahkan lebih tidak takut. Bukan karena grup Lin memiliki dana yang cukup, juga tidak percaya diri dengan produk, tetapi karena seorang pria di belakangnya. Li Dong. Lin Yuro sangat percaya diri. Selama Li Dong ada di sana, dia tidak takut dengan ancaman apapun. Tentu saja tidak, ini saranku. Petik 2. Pria itu mengangkat bahu, jadi, saya katakan bahwa perdamaian adalah situasi yang saling menguntungkan. Sekarang, apakah Anda pikir Anda perlu memikirkannya? Jangan pikirkan itu. Petik 2. Pada saat ini, Li Dong berdiri, tidak untuk dijual. Jika orang lain mendengarkan ancaman pria ini, mereka pasti akan ketakutan di dalam hati mereka. Lagi pula, sejak zaman kuno, ada peringatan bagi orang-orang untuk tidak melawan pejabat. Tapi Li Dong bukan orang biasa, di dunia timur hanya ada 1 atau 2 orang yang bisa menggunakan status mereka untuk menindasnya. Terlebih lagi, keberadaan seperti itu tidak akan pernah menggunakan identitasnya untuk menekannya, jadi Li Dong mengabaikan ancaman pria ini. Awalnya, Li Dong tidak ingin maju. Bagaimanapun, Lin Yuro bisa menangani semuanya, tetapi pria itu benar-benar mengancam Lin Yuro dengan kata-kata, arti dari negosiasi ini berubah. Ini bukan lagi negosiasi bisnis, tetapi penindasan yang merendahkan. Pihak lain jelas ingin menggunakan sumber daya politik di bawah kendalinya untuk mendorong grup Lin ke jalan buntu, dan kemudian memilih untuk membeli ketika grup Lin habis. Li Dong melihat banyak trik seperti itu. Dan Li Dong tidak akan membiarkan Lin Yuro menghadapi ini. Itu sebabnya dia berdiri dan mengucapkan kalimat ini. Dia berdiri tiba-tiba, dan bahkan berani membantu Lin Yuro membuat keputusan. Kecuali mata Lin Yuro menyala, dan sorot mata Lin Dong lembut, 3 lainnya sedikit membingungkan. Siapa orang ini? Siapa ini? Manajer Hong memandang Li Dong dan bertanya. Dia adalah bosku. Petik 2. Lin Yuro berdiri dan berkata sambil tersenyum, meskipun perusahaan ini bernama Lin Group, dia adalah bos di balik layar. Jika kamu ingin membeli bedak kecantikan, kamu dapat berbicara dengannya. Selama dia mau menjual, saya tidak punya pendapat. Petik 2. Mendengar ini, mata Lucy dan manajer Hong tiba-tiba berbinar. Terutama manajer Hong, wajahnya penuh senyum, dan wajah gemuknya akan membentuk krisan. Dia mengulurkan tangan kepada Li Dong dan dengan antusias berkata, akhirnya saya telah menemukan guru yang saleh. Saya adalah manajer produk wilayah Jibao Asia Greater China. Nama belakang saya adalah Hong. Siapa nama keluarga Anda? Li. Li Dong berkata singkat. Li Dong mengabaikan ekstensi manajer Hong. Dalam kapasitasnya, tidak ada kucing atau anjing yang memenuhi syarat untuk berjabat tangan dengannya. Belum lagi manajer Hong ini, bahkan jika ketua Jibao datang, dia tidak memenuhi syarat untuk berjabat tangan dengan Li Dong. Oke, nama belakang yang bagus. Petik 2. Manajer Hong juga tidak peduli, dia bertepuk tangan dengan tangan kanan dan tangan kirinya, yang meredakan situasi yang memalukan sekaligus. Orang-orang seperti dia memiliki banyak pengalaman dalam adegan seperti itu, dan mereka tidak akan pernah menempatkan diri mereka dalam situasi yang memalukan. Tuan Li, meskipun ini pertama kalinya kita bertemu, aku dan kamu langsung cocok. Petik 2. Manajer Hong mulai menyanjung, saya dapat melihat bahwa Tuan Li bukan orang yang suka kesopanan, dan kami tidak mengucapkan kata-kata tidak berguna itu lagi. Itu saja. Kami dipercayakan oleh Tuan Krui, Ketua Jibao, untuk datang dan bicaralah dengannya. Anda sedang mendiskusikan masalah kerja sama dalam bedak kecantikan. Petik 2. Kami telah menyiapkan 2 rencana di sini. Satu adalah untuk Anda evaluasi dan kemudian diakuisisi oleh Jibao dengan hak penuh, dan yang lainnya adalah agar Jibao mengambil saham di anak perusahaan kecantikan Anda. Petik 2.
Jika ini adalah akuisisi, kami dapat menghabiskan hingga 180 miliar dolar AS di sini, dan jika kami membeli saham, kami dapat menghabiskan 80 miliar dolar AS dan memiliki 51% saham di perusahaan bedak kecantikan. Li Dong melambaikan tangannya. Tentu saja dia tidak akan mendengarkan kata-kata seperti itu, dan dia terlalu malas untuk mendengarkan. Aku mendengar apa yang kamu katakan barusan, tapi aku minta maaf, aku tidak setuju dengan dua rencana yang kamu siapkan. Kemudian dia memandang pemuda itu dan berkata dengan ringan, ini adalah opsi ketiga yang baru saja Anda sebutkan. Saya cukup tertarik. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menjelaskannya kepada saya secara detail. Pria itu telah duduk di kursi tanpa bangun. Menghadapi masalah Li Dong, dia bersandar dan menatap Li Dong. Dengan senyum sarkasme di wajahnya, bedak kecantikan Anda milik industri kosmetik dan berada di bawah pengawasan departemen yang sama dengan industri makanan. Tapi, tahukah Anda apa itu? Badan Pengawas Obat dan Makanan. Li Dongdao. Karena industri kecantikan dan kosmetik di dalam negeri, itu juga merupakan industri yang sedang berkembang. Oleh karena itu, pengawasan dan manajemen internalnya masih dalam keadaan kacau balau, dan sudah lama berada dalam keadaan disorganisasi dan kepemimpinan. Pada masa itulah industri kecantikan dan kosmetik berkembang pesat, bahkan di beberapa kota terdapat ribuan perusahaan kecantikan dan ratusan ribu praktisi kecantikan. Dalam lingkungan ini, beberapa oportunis juga diberikan kesempatan untuk menghasilkan uang dengan putus asa. Beberapa tahun yang lalu, implan kawat emas yang relatif panas, yang awalnya hanya berharga beberapa dolar, dijual seharga 100.000 atau bahkan ratusan ribu keping karena diberi label pemuda selamanya. Petik 2. Tentu saja, ini bukan kasus khusus. Seperti kata pepatah, betapa beraninya orang, dan betapa produktifnya mereka. Kalimat ini sangat tepat untuk menggambarkan industri kecantikan. Selama kamu tahu. Petik 2. Pria itu terkekeh, kebetulan saya bisa mengatakan beberapa patah kata di Food and Drug Administration, jika saya membiarkan Food and Drug Administration datang untuk mencicipi produk perusahaan Anda, menurut Anda apa yang akan terjadi? Li Dong tertawa juga. Apakah ini mengancamku? Dia saling memandang dan perlahan berkata, kalau begitu Anda bisa membiarkan orang datang untuk mengambil sampel. Kami menyambut Anda kapan saja. Anda juga dipersilakan untuk mengumumkan hasil pengambilan sampel dan mengiklankan produk kami secara gratis. Petik 2. Li Dong sangat jelas tentang efek bedak kecantikan. Lebih jelas lagi ciri-ciri obatnya. Ini adalah ramuan obat China murni tanpa tambahan bahan kimia apapun, sehingga tidak membahayakan tubuh manusia. Jika mereka mempublikasikan hasil inspeksi acak seperti itu di media, itu pasti akan menimbulkan efek populer di kalangan masyarakat. Bab 345. Iklan. Pria itu mencibir, apakah Anda yakin tidak bercanda? Bukan. Li Dong bertanya dengan ringan. Melihat penampilanmu, kamu seharusnya tidak bodoh, tidakkah kamu ingin memahami kuncinya? Pria itu mencibir, kami tidak perlu memeriksa hasilnya, kami hanya perlu mempublikasikan berita ke media. Petik 2. Pada saat itu, dikatakan bahwa bedak kecantikan yang laris di pasaran mungkin memiliki beberapa masalah kualitas. Kemudian, kami akan menunda 10,5 hari lagi. Apakah Anda pikir seseorang akan membeli produk Anda selama waktu itu? Petik 2. Dan bagaimana media akan berspekulasi tentang masalah ini? Dia menyilangkan tangannya dan meletakkannya di atas meja, mengetuk meja dengan jarinya dengan ringan, tampak seolah-olah dia memiliki kesempatan untuk menang. Bahkan jika kami merilis pesan 10 hari kemudian, mengatakan bahwa tidak ada masalah kualitas produk yang ditemukan, apakah semua orang masih akan mempercayainya pada saat itu? Pada saat itu, semua orang hanya akan curiga bahwa kami telah menerima hubungan masyarakat Anda selama proses pengujian, dan reputasi Anda akan mengalami pukulan fatal. Petik 2. Dia telah menggunakan metode ini berkali-kali. Setiap kali, efeknya sangat bagus.
Menurutnya, meskipun grup Lin sekarang sedang berjalan lancar, bagaimanapun juga, itu hanyalah perusahaan lokal kecil. Trik ini pasti bisa memainkan peran besar. Dan perusahaan Anda belum go public, dan tidak akan bisa menghasilkan keuntungan saat itu. Ini adalah perusahaan tanpa nilai komersial. Apakah perusahaan seperti itu masih jauh dari kebangkrutan? Pria itu menatap Li Dong dan mencibir, apakah Anda ingin melihat perusahaan ini hancur di tangan Anda? Jika Anda mengenal Anda, sebaiknya Anda memikirkannya, dan Anda akan memenangkan situasi yang saling menguntungkan. Jika tidak, Anda akan menderita. Petik 2. Li Dong memandang pria ini dan terkekeh, apakah kamu dari Huaxia? Ya. Pihak lain mengangguk. Mengapa kamu melakukan ini? Li Dong bertanya. Orang itu punya uang dan melakukan sesuatu untuk orang lain. Petik 2. Pria itu tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu memberitahu saya apa yang harus melindungi merek nasional. Saya tidak tertarik. Saya hanya tahu bahwa selama saya dapat memfasilitasi transaksi ini, saya akan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Petik 2. Saya lupa memberitahu Anda bahwa saya berada di posisi penting di Jibao. Saya tidak hanya akan mendapatkan banyak uang, saya juga bisa mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Petik 2. Untuk ini, apa gunanya menggunakan koneksiku? Menurutmu, aku harus menyetujuinya? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Aku sudah memberitahumu seluruh rencanaku. Sekarang kamu punya dua pilihan. Apakah kamu setuju dengan akuisisi kami sekarang, atau kamu bisa menunggu untuk mati? Kemudian kita akan membeli lagi, tetapi pada saat itu, kita tidak akan membayar 1.000 lagi. 80 miliar dolar AS. Petik 2. Nada suaranya sangat berdarah dingin. Li Dong menyipitkan matanya sedikit. Saya harus mengatakan bahwa orang ini, demi ketenaran dan kekayaan, sudah dalam keadaan gila. Tentu saja, mungkin karena dia telah melakukan banyak hal semacam ini. Keberhasilan yang berulang-ulang telah meningkatkan kepercayaan dirinya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pihak lain pasti berpikir bahwa ancamannya seperti ini pasti bisa berhasil. Li Dong bertanya lagi, apakah Anda dari Food and Drug Administration? Tidak. Pihak lain menggelengkan kepalanya. Jadi sepertinya Anda mengenal seseorang dari Food and Drug Administration. Jadi apa? Kamu ingin melapor? Pria itu mencibir, jangan katakan bahwa saya belum melakukan apapun. Bahkan jika saya menggunakan hubungan itu, apa yang dapat Anda lakukan dengan saya? Oke, aku mengerti. Lou Feng mengangguk. Apa yang kamu mengerti? Aku mengerti bahwa kamu memiliki ayah yang baik. Li Dong tersenyum. Kamu bisa mengatakan hal yang sama. Petik 2. Pihak lain mengangkat bahu dan tidak berpikir itu memalukan, jadi dia mengakuinya begitu saja. Apakah kamu pikir dengan sedikit di belakang panggung, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Li Dong bertanya dengan ringan. Aku tidak mengatakan itu, tetapi jika menurutmu begitu, aku tidak bisa menahannya. Pria itu mengangkat bahu. Dengan senyum puas di wajahnya, dia suka melihat bahwa orang lain tidak bisa menghilangkan rasa gatalnya. Aku punya pertanyaan, aku ingin bertanya padamu. Li Dongdao, apa masalahnya? Apakah ayahmu menjualnya? Li Dong bertanya. Mendengar pertanyaan ini, semua orang tercengang. Melihat Li Dong tak terbayangkan, orang ini bertanya kepada ayahnya apakah dia bisa menjualnya, bukankah pikirannya terlalu kejam. Selain itu, bahkan jika ayahnya menjualnya, ada yang mau membelinya. Lin Yurou memandang Li Dong sambil tersenyum, dia tahu bahwa Li Dong sudah marah. Pria itu seharusnya tidak mengancam dirinya sendiri, dia seharusnya tidak membiarkan dirinya menjual perusahaan bedak kecantikan dengan cara ini. Mungkin trik ini berguna untuk orang lain, tetapi tidak berguna baginya. Lin Yurou menatap pria yang tampak serius di depannya, dan hatinya menjadi semakin bahagia. Pria itu tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia bangun dari masalah Li Dong.
Kemudian matanya menajam, wajahnya tegas, dan dia menatap Li Dong. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku sangat jelas. Petik 2. Li Dong tersenyum, apakah kamu bersedia menjual ayahmu? Sama seperti kamu memaksa kami untuk menjual perusahaan bedak kecantikan, kamu juga menjual ayahmu. Pria itu berkata dengan dingin, apakah kedua hal ini penting? Tentu saja ada. Petik 2. Li Dong mengangguk dengan serius, kami mengandalkan bedak kecantikan untuk menghasilkan uang, Anda mengandalkan back office Anda untuk menghasilkan uang, Anda membiarkan kami menjual bedak kecantikan, ini membunuh ayam untuk mendapatkan telur. Jika Anda tidak memiliki ayah Anda, maka, apakah kamu? Apakah menurutmu itu lucu? Kata pria itu dingin. Jelas, pernyataan Li Dong benar-benar membuatnya marah. Apakah aku salah? Li Dong tersenyum dan berkata, bisakah kamu menggunakan metode itu untuk memaksa kami menjual bedak kecantikan? Tidak bisakah aku bertanya apakah kamu ingin menjual ayahmu? Jika kamu bersedia menjual ayahmu, maka aku setuju untuk menjualnya. Jika Anda tidak ingin menjatuhkan bedak kecantikan, maka Anda harus bisa menghargai perasaan kami yang menolak untuk menjual. Petik 2. Sepertinya kamu telah membuat pilihan. Petik 2. Pria itu mengangguk dan memandang manajer Hong, ayo pergi. Dalam sebulan, kamu akan datang dan membeli perusahaan bedak kecantikan seharga 10 juta dolar. Kamu sedang memikirkan tentang kentut. Li Dong tersenyum. Pria itu akhirnya mau bangkit dari kursinya. Dia berjalan ke arah Li Dong, menatap mata Li Dong, dan berkata-kata demi kata, ayo pergi dan lihat. Terkunci. Li Dong tanpa ekspresi, dan menamparkan wajahnya dengan tamparan. Tamparan ini sangat keras, dan dia langsung menamparkan lawan beberapa langkah, dan wajahnya langsung membengkak. Kamu tidak perlu menunggu dan melihat, jika kamu memiliki dendam, kamu dapat membalas sekarang. Petik 2. Li Dong sopan dan otentik. Dewa perangnya yang bermartabat sebenarnya terancam oleh pria yang kempes itu. Jika bukan karena kehadiran Lin Yurou, atau emosinya saat ini telah berkurang banyak, diperkirakan orang ini tidak akan bisa langsung berbaring di tanah. Semut seperti itu tidak bisa berpura-pura menarik di depannya, dan dia masih belajar untuk menjadi kejam. Li Dong paling membenci orang seperti ini. Bab 346 Tujuan baru Lin Yurou. Apakah kamu berani memukulku? Rumput, kamu mencari kematian. Pria itu bereaksi dengan cepat, seolah-olah dia telah belajar taekwondo selama beberapa tahun. Dia tidak bisa mencegah ditampar oleh Li Dong, dan segera mengatur serangan balik. Sebuah pukulan kanan langsung mengenai rongga mata Li Dong. Tapi bagaimana dia bisa memukul Li Dong? Bahkan Tuan Besar harus berlutut di depan Li Dong, orang ini tidak berbeda dengan semut. Li Dong memblokir serangannya dengan merentangkan tangannya, dan kemudian dengan ringan menendangnya di pelat bawah. Tanda seru. Tubuh lawan mundur beberapa langkah, lalu merobohkan meja kaca dan jatuh ke tanah. Jangan berkelahi, Tuan Li, Han Sao, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan berkelahi. Bertengkar tidak akan menyelesaikan masalah. Petik 2. Manajer Hong takut insiden itu akan terpengaruh oleh reputasi Jibao, jadi dia buru-buru membujuknya. Jangan berkelahi. Bahwa Lucy juga bergegas maju untuk membujuknya untuk bertarung. Ledakan. Meja kaca meluncur di tanah untuk sementara waktu, dan kemudian menabrak sebuah bar tidak jauh. Pergerakan di sini segera membuat khawatir banyak pelanggan lain, dan semua orang berhenti berbicara dan melihat ke sini. Han Sao itu memegang selangkangannya dan membuka mulutnya, tapi dia tidak berteriak. Dia tidak bisa menelepon. Dia adalah orang yang berstatus, dan dia tidak bisa kehilangan orang ini. Hanya jika dia menggertak orang lain, bagaimana orang lain bisa tahu bahwa dia sedang diganggu? Oh, hentikan. Petik 2. Lin Yurou buru-buru berteriak, tidak baik menyakiti seseorang. Petik 2. Dia memandang Tuan Muda Han itu dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Han Sao terdiam. Apakah kamu ingin menyerahkan ambulans untukmu?
Lin Yurou bertanya lagi. Petik 2. Lin Yurou mengajukan dua pertanyaan berturut-turut, tetapi Sao Han tidak bisa menjawab. Jadi dia berkata kepada manajer Hong, sepertinya dia tidak terluka dan tidak mau pergi ke rumah sakit. Mengapa kamu tidak membawanya pergi? Petik 2. Ini, manajer Hong sedikit malu. Lagi pula, jika pihak lain memukul seseorang, mengapa Anda harus memberikan penjelasan? Pria ini adalah orang dengan status. Dia pasti tidak ingin orang lain tahu apa yang terjadi hari ini. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia menikam pisau secara diam-diam, kan? Lin Yurou memandang manajer Hong sambil tersenyum. Hong Jing memikirkannya, dan merasa bahwa Lin Yurou sangat masuk akal. Jika kejadian hari ini tersebar, itu akan sangat melukai wajah Han Sao. Jika dia ingin membalas dendam, dia tidak akan pergi ke polisi, tetapi ke ayahnya. Kalau begitu aku akan membawanya pergi dulu. Petik 2. Manajer Hong berkonsultasi dengan Li Dong. Dia tidak mengerti mengapa pria yang terlihat sangat tampan ini tidak setuju dengannya. Terlalu kejam. Jadi, dengan dukungan manajer Hong dan Lucy, Han muda bergerak perlahan dan pergi dengan penuh kebencian. Melihat penampilan malu Han Sao, Lin Yurou tidak bisa menahan tawa sambil menutupi mulutnya. Knalpot, terlalu banyak kelegaan. Setelah Lin Yurou cukup tertawa, Li Dong tersenyum dan bertanya, mengapa kamu tidak setuju untuk menjualnya? 180 miliar dolar AS, harganya tidak murah. Kenapa aku harus menjualnya? Lin Yurou memutar matanya, dia tidak ingin menjual ayahnya, maka kita tidak perlu menjual perusahaan bedak kecantikan. Petik 2. Tidak apa-apa untuk menjualnya. Jika saya bisa membuat satu jenis bedak kecantikan, saya bisa membuat jenis kedua. Li Dong tersenyum. Tidak lagi. Lin Yurou menggelengkan kepalanya, matanya penuh tekad. Katakan apa pendapatmu? Li Dong bertanya. Lin Yurou berpikir sejenak, mengatur bahasa, dan berkata, ada perusahaan domestik bernama Robas, yang pernah menjadi salah satu dari 10 perusahaan teratas di industri minuman domestik. Petik 2. Tapi setelah Robas diakuisisi oleh perusahaan asing Danone, kini Robas ditarik dari pasar. Petik 2. Ada juga perawat kecil. Merek ini sangat populer di kalangan wanita dan anak-anak pada awalnya, tetapi setelah diakuisisi oleh L'Oreal, 5 tahun kemudian, perawat kecil menghilang dari pasar. Petik 2. Selain dua merek ini, ada banyak merek dalam negeri yang tak terhitung jumlahnya. Dulu mereka berkembang pesat, tetapi setelah diakuisisi oleh perusahaan asing, mereka perlahan-lahan menarik diri dari pasar. Petik 2. Saya tidak ingin suatu hari, merek yang saya bangun sendiri akan berakhir seperti ini. Petik 2. Bedak kecantikan dibuat olehnya, seperti anaknya sendiri. Oleh karena itu, Lin Yurou tidak akan menyetujui akuisisi partai dalam hal apapun. Hanya itu, tentu saja tidak. Petik 2. Lin Yurou menyesap kopi, matanya sangat cerah. Setelah kejadian ini, saya sekarang memiliki tujuan baru. Petik 2. Tujuan apa? Saya harap suatu hari nanti, kita bisa membeli Jibao. Petik 2. Lin Yurou tampak serius dan jujur. Mendengar ini, Li Dong terkejut dan tersenyum. Lin Yurou sekarang benar-benar bukan lagi gadis lugu seperti dulu. Setelah menjadi bos grup Lin, dia telah tumbuh dewasa secara menyeluruh. Sekarang dia menjadi lebih cantik, lebih keras kepala, lebih berbakat dan ambisius. Tentu saja, jauh di lubuk hatinya, dia masih gadis lugu dan baik hati itu. Sekarang saya mendengar dia berkata bahwa saya akan membeli Jibao di masa depan. Apakah ini terdengar lucu? Jujur, itu lucu. Apalagi nilai pasar Jibao, hanya keuntungan tahunannya yang dapat membeli seluruh Lin Group. Namun, Li Dong tahu bahwa Lin Yurou tidak akan peduli dengan jurang yang tampaknya tidak dapat diatasi. Sekarang dia mengatakan hal seperti itu, dia akan benar-benar menganggap ini sebagai tujuan, dan menyerangnya lagi dan lagi.
Mungkin Lin Yuro tidak akan mencapai tujuannya di masa depan, tetapi grup Lin pada saat itu pasti akan menjadi perusahaan besar yang akan dilihat oleh banyak orang di seluruh dunia. Grup Lin pada waktu itu benar-benar kuat, tidak semua orang memiliki keberanian untuk berbicara tentang akuisisi dan ancaman. Ini seperti ujian siswa. Anda menetapkan tujuan pada 100 poin, mungkin Anda dapat mencapai 80 poin, tetapi jika Anda menetapkan tujuan pada 80 poin, maka Anda mungkin hanya mendapatkan 50 poin. Saya percaya akan ada hari seperti itu. Petik 2. Li Dong tersenyum. Memiliki tujuan untuk memacu diri sendiri adalah hal yang sangat membahagiakan. Petik 2. Lin Yuro tersenyum, dan kemudian mengingat kejadian tadi, dengan beberapa kekhawatiran, kamu baru saja mengalahkan orang itu, bagaimana jika dia benar-benar membalas? Kamu pasti punya solusi untuk masalah ini. Li Dong tersenyum. Masih dengan kalimat yang sama, Lin Yuro yang sekarang bukanlah Lin Yuro yang dulu lagi. Jika dia tidak memiliki cara apapun, mustahil bagi semua orang di perusahaan untuk meyakinkannya seperti ini. Lin Yuro memberinya tatapan putih, saya masih ingin masalah ini ditangani oleh Anda, apakah Anda tega membiarkan saya menghadapi serigala, harimau, dan macan tutul itu? Karena kamu setuju untuk bernegosiasi dengan mereka, kamu harus siap. Li Dong mengangkat bahu. Lin Yuro terkekeh, dikatakan bahwa pusat perbelanjaan seperti medan perang, dan tidak boleh ada bahaya atau pembelaan diri. Saat bernegosiasi dengan mereka, saya telah mencatat isi dari 3 negosiasi mereka dengan saya. Setiap kata yang diucapkan seseorang direkam dengan jelas. Petik 2. Bab 347. Saat berbicara, Lin Yuro mengeluarkan pena yang tampak biasa dari jas kecilnya. Setelah dia memutar tutup pena, pena itu segera mengeluarkan suara Han Sao. Mata Li Dong penuh dengan kekaguman. Dibandingkan dengan Taoisme Lin Yuro saat ini, Sao Han masih terlalu dangkal. Apa yang akan kamu lakukan? Li Dong bertanya. Aku akan meminta seseorang mengiriminya salinan rekaman itu terlebih dahulu. Petik 2. Lin Yuro berpikir sejenak dan berkata, jika dia cukup pintar, masalah ini akan dilupakan. Bagaimanapun, jika dia dipukuli olehmu, kami tidak akan menderita. Tidak perlu dengan sengaja menyinggung orang-orang di belakangnya. Petik 2. Kami membuka pintu untuk berbisnis. Lebih baik tidak berurusan dengan orang-orang itu. Ini adalah cara untuk bersikap baik kepada orang lain. Apakah Anda pikir saya terlalu baik? Mendengar ini, Li Dong sedikit mengernyit. Jika Lin Yuro benar-benar melakukan ini, itu akan sangat baik. Pusat perbelanjaan itu seperti medan perang, memperlakukan musuh dengan baik adalah kejam terhadap diri sendiri. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Lin Yuro bertanya. Aku. Li Dong tersenyum dan berkata, jika itu saya tidak akan membiarkan mereka tahu bahwa saya memiliki rekaman ini. Saya akan menunggu dengan hati-hati untuk balas dendam mereka. Ketika produk kami diambil oleh mereka untuk pemeriksaan acak, ketika perusahaan kami berada di puncak badai, ketika semua media dan orang-orang menonton kita, saya akan membuang rekaman ini lagi. Suaranya datar, tapi Lin Yuro mau tidak mau membuka mulutnya sedikit saat dia mendengarkan. Apakah menurutmu kejam bagiku untuk melakukan ini? Li Dong bertanya. Tidak. Lin Yuro menggelengkan kepalanya. Faktanya, rencana ini baru saja terlintas di benaknya. Dan nyatanya, efek dari metode ini lebih baik. Meskipun produk kami terus laris, peran periklanan tidak dapat diabaikan. Efek iklan terakhir bagus. Periode iklan kedua dapat ditunda untuk sementara waktu, karena jika saya mengikuti metode saya, kami akan mendapatkan peluang iklan gratis. Petik 2. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, konten iklan apalagi yang lebih baik daripada pemasaran dunia semacam ini. Anda tahu, media dan orang-orang bersimpati dengan yang lemah. Kami sekarang berada di posisi yang lemah. Petik 2. Pada saat itu, bukan hanya dia,
bahkan ayahnya, dan bahkan perusahaan Jibao akan menderita. Petik 2. Karena kita ingin mendapatkan Jibao, kita harus bekerja keras untuk mempersempit jarak di antara mereka mulai sekarang. Petik 2. Mendengarkan kata-kata ini, Lin Yurou tahu bahwa Li Dong benar, tapi dia masih ragu-ragu. Ini karena karakternya terlalu baik. Mall itu seperti medan perang, kamu harus ingat kalimat ini. Petik 2. Li Dong berkata dengan lembut, Anda ingin keluarga kami hidup lebih baik, karyawan di perusahaan hidup lebih baik, dan grup Lin melangkah lebih jauh. Ada beberapa metode yang harus dilakukan. Petik 2. Pernahkah Anda memikirkan apa konsekuensinya jika perusahaan diakuisisi oleh mereka? Melihat kesunyian Lin Yurou, Li Dong menghela nafas. Saat itu, mungkin karyawan perusahaan bedak kecantikan akan diberhentikan oleh Jibao. Kalau begitu, berapa banyak keluarga yang akan terkena dampaknya? Sudahkah kamu memikirkan hal ini? Mendengar ini, mata Lin Yurou perlahan menguat. Oke, lakukan saja apa yang kamu katakan. Petik 2. Meskipun Lin Yurou baik, dia bukan tipe orang yang tidak bisa membedakan pentingnya. Metode Li Dong memiliki terlalu banyak manfaat. Pertama, Anda dapat membalas langsung terhadap orang sombong dan bodoh, menghancurkannya, dan mungkin dikirim ke penjara. Kedua, orang-orang yang berdiri di belakangnya pasti akan sangat terpengaruh. Ketiga, Jibao adalah peserta dalam insiden ini, dan citra merek internasional dan reputasi baik mereka juga akan terkena, dan banyak orang mungkin meninggalkan produk mereka karena ini. Keempat, juga dapat meningkatkan kesadaran produk dan reputasi merek grup Lin. Ketika departemen terkait gagal menemukan masalah dalam bedak kecantikan dan insiden grup Lin terungkap lagi, apa yang akan dipikirkan semua orang saat itu? Kelima, memikirkannya membuat orang merasa sangat bahagia. Kenapa? Apakah menurutmu itu kejam bagiku untuk melakukan ini? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu mengatakannya? Petik 2. Lin Yurou memelototinya, membawa orang lain ke panggung untuk membantu kami beriklan lebih baik daripada saya di atas panggung untuk mempromosikan produk saya sendiri, dan itu juga dapat menghemat banyak biaya iklan. Saya sangat mendukung. Petik 2. Tidak masalah jika kamu berpikir aku kejam, bagaimanapun, aku harus melakukannya, siapa yang akan membiarkan dia mengancammu? Petik 2. Aku tidak mengira kamu kejam. Dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi yang paling tampan dan terbaik, kata Lin Yurou dengan serius. Benarkah? Li Dong menatap Lin Yurou sambil tersenyum. Dengan mengatakan itu, dia berjalan perlahan menuju Lin Yurou. Lin Yurou melihat panas terik di mata Li Dong, dan tahu bahwa orang ini pasti mencoba melakukan hal buruk pada dirinya sendiri. Jika di kantor, dia mungkin membiarkan Li Dong menggertaknya. Tapi di sini adalah ruang konferensi, selain mereka, banyak pelanggan juga ada di sana. Jadi Lin Yurou dengan cepat berdiri dan melarikan diri dengan panik. Li Dong tidak bisa menahan senyum ketika dia melihatnya melarikan diri. Sungguh gadis yang cantik. Sao Han, apakah kamu baik-baik saja? Manajer Hong tersenyum dan bertanya dengan wajah gemuk. Bagus. Petik 2. Han Sao sedang berbaring di sofa, dan seorang wanita cantik sedang mengoleskan obat di wajahnya yang bengkak. Awalnya hanya ada tanda ungu merah di wajahnya, tapi dia tidak menyangka setelah kembali, bekasnya mulai semakin dalam dan wajahnya mulai bengkak. Dapat dilihat bahwa tamparan Li Dong membutuhkan sedikit usaha. Tentu saja, ini masih belas kasihan Li Dong. Jika Li Dong berusaha habis-habisan, diperkirakan kepala Han Sao akan meledak di tempat. Haha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Petik 2. Manajer Hong berkata sambil tersenyum. Pria gendut yang bisa tertawa selalu membuat orang merasa lucu, dia mengeluarkan kartu bank emas dari sakunya. Ini adalah rekening yang dibuka di Xiangjiang. Anda dipukuli karena urusan perusahaan. Ini adalah sedikit uang teh yang diberikan kepada Anda oleh perusahaan. Terimalah.
Han Sao melihatnya dan berkata dengan dingin, "Apa? Bukankah kita berencana untuk terus membeli perusahaan bedak kecantikan? Yang terbaik adalah bisa membeli, tetapi sepertinya mereka tidak terlalu kooperatif." Petik 2. Manajer Hong berkata tanpa daya, seperti kata pepatah, melon yang dipelintir tidak manis. "Kami telah bekerja cukup keras. Lucy telah mengirim email laporan ke kantor pusat dan akan kembali ke China dalam 2 hari. Petik 2. Masalah ini, lupakan saja." Mayor Han melemparkan kartu bank ke meja kopi, ekspresinya sangat suram. "Lalu Sao Han, apa maksudmu?" Manajer Hong memandangnya. "Aku tidak peduli apa yang kamu katakan atau lakukan, tetapi karena masalah ini telah datang kepadaku, itu tidak akan berakhir di sini." Petik 2. Han Sao menyeka wajahnya yang dipukuli dan mencibir, "Sejak aku masih muda, tidak ada yang berani memukuliku." Petik 2. Bab 348. Sao Han, bukankah begitu? Lupakan saja masalah ini. Kita dapat melihat bahwa mereka benar-benar tidak ingin menjualnya. Jika mereka berubah menjadi saya tidak akan menjualnya, tetapi seseorang akan bertelur emas. Ayam itu. Petik 2. Manajer Hong tersenyum pahit, dan orang yang berani melakukan banyak hal denganmu sangat bergantung padanya. Apakah kita harus melawan antusiasme semacam ini? Apalagi kita semua menggunakan uang perusahaan untuk menghidupi keluarga. Kita harus memikirkan perusahaan. Jika ini terjadi, akan sangat buruk bagi citra perusahaan. Petik 2. Saya tidak peduli. Petik 2. Han Sao memandang manajer Hong dengan dingin, "Tidak ada yang bisa aman setelah memukulku, aku tidak akan membiarkan mereka pergi." Petik 2. Kalau begitu kita tidak bisa impulsif. Mengapa kita tidak membicarakan rencana seperti yang Anda katakan? Saya hanya takut mempengaruhi citra perusahaan. Petik 2. Rencana. Saya sudah mengatakannya ketika saya berada di grup Lin. Petik 2. Han Sao berkata dengan dingin, "Mengenai apakah itu akan mempengaruhi perusahaan, aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Yang aku pikirkan sekarang adalah bagaimana menemukan tempat untuk diriku sendiri." Petik 2. Rencana itu. Bisakah itu berhasil? Kenapa tidak berhasil? Han Sao mencibir, tidak melanggar hukum atau melanggar peraturan. Bahkan jika dia memiliki koneksi, dia tidak memiliki hak untuk berbicara untuknya. Apa yang salah dengan administrasi obat yang menyelidiki produk kecantikan? Jika kamu takut mendapat gosip, itu masalah besar untuk memeriksa lebih banyak pada saat yang sama. Beberapa akan baik-baik saja. Petik 2. Mata manajer Hong berbinar dan dia mengangguk lagi dan lagi. "Hei, saya tidak mengerti cara ini, saya mengandalkan Han Sao untuk beroperasi." Petik 2. Jangan khawatir, saya pasti akan menemukan cara untuk membuat mereka menjual perusahaan bedak kecantikan kepada kami dengan harga murah. Ketika itu terjadi, kami akan melakukan pekerjaan dengan baik. Petik 2. Pada saat itu, Sao Han pasti akan mendapatkan promosi dan menaikkan gajinya dan mendapatkan perhatian dari markas besar. Jangan lupakan aku ketika itu terjadi. Petik 2. Mudah untuk berbicara. Malam. Lin. Begitu Lin Yurou pulang malam ini, dia berlari dan mandi. Dalam kata-katanya, cuaca akan menjadi lebih dingin nanti, dan yang terbaik adalah mencucinya lebih awal. Setelah mandi dengan indah, Lin Yurou mencium seluruh tubuhnya. Dia mengenakan piyama katun merah muda dan bersandar di sofa untuk menonton TV. "Wah, baumu sangat harum." Petik 2. Li Dong membungkuk dan mengendus. Wajah Lin Yurou memerah. Dia dengan cepat berbalik dan melihat Lin Guodong dan Liu Jing sama-sama sibuk di dapur. "Kecilkan suaramu." Petik 2. Lin Yurou meletakkan jari telunjuknya di depan bibir merah mudanya. "Betapa malunya didengar oleh orang tuaku." Petik 2. Dia menyingkir dan menjaga jarak sekitar 1 meter dari Li Dong. Tapi Li Dong mendekat dan duduk di sebelahnya. Jadi Lin Yurou berhenti bergerak, pipi orang ini benar-benar terlalu tebal. "Orang tuamu tidak akan peduli."
Petik 2. Li Dong meringkuk bibirnya, pacarnya belum bisa mengolok-oloknya. Oke, ayo makan. Liu Jing berteriak, satu demi satu dengan Lin Guodong, dan mengeluarkan makanan yang baru dimasak. Hari ini aku belajar hidangan baru, Xiao Dong, datang dan coba. Petik 2. Liu Jing menyapa. Li Dong tiba-tiba melompat dari sofa, bergegas ke meja, mengendus, dan langsung mengacungkan jempol. Bibi, jujur, apakah kamu menyimpan sertifikat koki emasmu? Sanjungannya membuka mulutnya dan berkata, kalau tidak, bagaimana bisa begitu harum? Aromanya saja, Anda tidak perlu mencicipinya untuk mengetahui bahwa itu akan lezat. Petik 2. Hanya mulut manismu. Petik 2. Liu Jing tersenyum, oke, pergi dan cuci tanganmu. Dia menatap Lin Yurou lagi, Yurou, apa yang kamu lakukan duduk di sana? Mengapa kamu tidak bergegas dan membantu Xiao Dong menyajikan makanan? Lin Yurou cemberut mulutnya, sangat tidak puas. Dia sekarang semakin curiga bahwa Li Dong adalah putra Liu Jing sendiri, dan bahwa dia hanyalah menantu perempuan yang baru saja memasuki pintu, jenis yang tidak disukai oleh ibu mertuanya. Dia merasa dirugikan di dalam hatinya. Ayo, Xiao Dong, makan lebih banyak sayuran, lihat kamu telah bekerja keras baru-baru ini, kamu terlalu lelah, dan seluruh tubuhmu telah kehilangan berat badan, kata Liu Jing dengan sedih. Dengan mengatakan itu, dia terus melayani Li Dong dan tentu saja Lin Guodong. Lin Guodong mengeluarkan sebotol anggur yang enak dan mengobrol dengan Li Dong, yang membuat Lin Yurou semakin merasa bersalah. Hei, putri kandungmu ada di sini. Apa yang sulit dari pria ini? Dia bekerja keras, dia sibuk setiap hari, Li Dong menganggur setiap hari, baik makan makanan ringan dan bermain game di kantornya, atau hanya nongkrong di perusahaan, apa? Keras. Ibu, ayah, Lin Yurou sengaja memperpanjang akhir ceritanya, tidak bisakah kamu peduli dengan putrimu? Bisakah saya meminta hidangan untuk putri saya? Bisakah saya menemani putri saya minum? Setelah berbicara, Liu Jing dan Lin Guodong menatapnya. Jika kamu ingin makan sendiri, jangan lama-lama, bukankah ini semua di depanmu? Gadis-gadis tidak terlalu banyak minum alkohol. Petik 2. Lin Yurou menggembungkan pipinya saat mendengar ini, dan menatap Li Dong dengan marah. Melihatnya berpura-pura marah, Li Dong diam-diam tertawa. Ayo, aku peduli padamu, di sini, iga ini enak, ayo. Sambil tersenyum, Li Dong mengambil sepotong iga dan meletakkannya di mangkuk Lin Yurou. Lin Yurou tidak punya pilihan selain mengakui nasibnya, sepertinya statusnya di keluarga ini benar-benar telah dirampok oleh Li Dong. Setelah makan, Lin Yurou diseret ke dapur oleh Liu Jing dan berbicara sambil mencuci piring. Xiao Dong, ayo kita bicara. Lin Guodong tersenyum pada Li Dong. Bagus. Petik 2. Keduanya naik ke lantai 2, dan bukannya pergi ke ruang kerja Lin Guodong, mereka pergi ke balkon. Lin Guodong mengeluarkan sebungkus rokok dan menyerahkannya kepada Li Dong. Li Dong ragu-ragu dan mengambilnya. Paman, lebih baik tidak merokok terlalu banyak, itu menyakiti tubuhmu. Li Dong tersenyum pahit. Sejak saya lumpuh sebelumnya, saya sudah berhenti merokok, tetapi selama ini saya terlalu sibuk bekerja dan tidak bisa menahan diri untuk merokok kembali. Jangan khawatir, saya hanya merokok 1 atau 2 batang sesekali. Tidak ada. Banyak. Petik 2. Lin Guodong melambaikan tangannya, dia mengeluarkan korek api, membantu Li Dong menyalakannya, dan kemudian menyalakannya untuk dirinya sendiri. Li Dong tidak suka rokok, tapi dia juga tidak menolaknya, dia bisa merokok atau tidak. Ini adalah pertama kalinya dia merokok sejak dia datang ke rumah Lin, karena dia tahu Lin Yurou tidak suka bau rokok, dan jika dia merokok sendiri, kesehatan orang-orang di sekitarnya juga akan terpengaruh. Lin Guodong mengeluarkan kepulan asap dan menatap Li Dong dan bertanya, Xiao Dong, apa rencanamu di masa depan? Hah? Li Dong sedikit bingung.
Saya tidak mengerti mengapa Lin Guodong mengajukan pertanyaan seperti itu. Tanyakan saja apa rencanamu, kamu sudah besar, tidak bisakah kamu berkeliling Euro setiap hari, kan? Lin Guodong bertanya sambil tersenyum. Ya, itulah yang aku rencanakan. Petik 2. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Di masa lalu, dia adalah dewa perang, dan apa yang dia lakukan setiap hari adalah bertarung dan membunuh. Sekarang dia, uang, tidak ada kekurangan, karir, tidak ada minat, dan tidak ada perjuangan yang harus dilakukan. Kesenangan terbesar secara alami adalah berkeliling Lin Yurou. Bab 349. Lin Guodong menatap Li Dong dalam-dalam, tidak berbicara, dan mengangguk. Setelah waktu yang lama, dia bersenandung, jangan menggertaknya di masa depan. Petik 2. Paman, jangan khawatir, dia satu-satunya yang menggertakku. Li Dong tersenyum. Mendengar ini, Lin Guodong merasa lega. Dia percaya kata-kata Li Dong, dan dia bisa melihat ketulusan Li Dong terhadap Lin Yurou. Ini adalah berkah Lin Yurou bahwa putrinya dapat menemukan pria yang baik, serta restu keluarganya. Xiao Dong, terima kasih. Petik 2. Lin Guodong menepuk bahu Li Dong dan berkata dengan tulus. Secara alami, kata-katanya datang dari hati. Jika bukan karena Li Dong, dia masih akan menjadi sampah yang duduk di kursi roda setiap hari. Jika bukan karena Li Dong, rumahnya akan tercerai-berai. Li Donglah yang mengubah nasib keluarga Lin dan juga mengubah takdirnya. Paman, lihat apa yang kamu katakan. Itu seharusnya aku terima kasih dan bibi. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, terima kasih telah membesarkan putri yang begitu cantik. Petik 2. Saat dia berkata, dia tiba-tiba menempelkan telinganya ke telinga Lin Guodong dan merendahkan suaranya. Paman, apakah kamu ingin menjadi kakek lebih awal? Mendengar ini, Lin Guodong terbatuk keras, wajahnya memerah. Dia menatap Li Dong dengan ekspresi terkejut. Menjadi kakek, sebenarnya, dia pasti telah memikirkan hal ini, dan dia telah mendiskusikannya dengan Liu Jing berkali-kali. Namun, sehubungan dengan masalah antara Li Dong dan Lin Yurou, dia menganjurkan untuk membiarkan kedua anak itu jatuh cinta dengan bebas. Tapi dia tidak menyangka bahwa anak ini, Li Dong, akan memiliki ide seperti itu. Maka kamu harus bergegas, kamu tidak terlalu muda sekarang, dan inilah saatnya untuk memikirkan peristiwa seumur hidup. Petik 2. Lin Guodong berkata dengan sungguh-sungguh, kamu ingin aku menjadi kakek, ya, kamu bisa pergi ke Biro Urusan Sipil untuk mendapatkan sertifikat dengan euro suatu saat, dan tidak apa-apa. Petik 2. Li Dong tertawa dan hendak berbicara. Pada saat ini, suara Liu Jing datang dari bawah. Lin Guodong, apa yang kamu dan Xiao Dong lakukan di balkon? Apakah kamu diam-diam merokok lagi? Aku akan memeriksanya nanti. Petik 2. Kesehatan Lin Guodong tidak terlalu baik, dan Liu Jing tidak pernah setuju dengan dia merokok. Di balkon, dua pria besar saling memandang. Wanita ini memiliki satu ciri, yaitu telinganya yang sangat runcing. Selama suami mereka melakukan sesuatu secara diam-diam, mereka pasti bisa merasakannya. Lin Guodong tidak berani menunda, melambaikan tangannya, mengabaikan itu, buru-buru mencabut puntung rokok dan membuangnya, lalu berlari ke kamar mandi untuk menyikat gigi, agar tidak diusir untuk tidur di sofa. Malam, Li Dong tidak bisa menahan geli. Di luar, Lin Guodong, ketua Shenwu yang bijaksana, dengan mudah ditekan oleh Liu Jing di rumah. Dia tidak bisa melakukan ini di masa depan. Li Dong, apakah kamu juga merokok? Pada saat ini, suara Lin Yurou datang dari bawah. Saya tidak punya. Petik 2. Li Dong menjawab, lalu buru-buru mencabut puntung rokoknya, dan berlari ke kamar mandi di lantai bawah untuk menyikat giginya. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Langkah Han Sao itu lebih lambat dari yang diharapkan Li Dong dan yang lainnya. Pada hari ini,
Orang-orang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi dan Kota datang ke Lin Group dan mengumumkan bahwa mereka akan melakukan inspeksi acak terhadap produk bedak kecantikan. Dalam hal ini, Lin Euro tidak berhenti, melainkan bekerja sama. Waktunya hampir bersamaan. Berita tiba-tiba muncul di internet bahwa ada masalah kualitas dengan bedak kecantikan Lin Group. Tidak ada yang peduli dengan berita semacam ini pada awalnya, tetapi tampaknya seseorang mendorong di belakang layar. Dalam waktu singkat, berita ini telah didorong ke pencarian panas. Media lain telah mencetak ulang, dan mereka semua mulai menghebohkan topik masalah kualitas dalam bedak kecantikan yang diproduksi oleh Lin Group. Beberapa orang secara alami tidak percaya pada keaslian berita, tetapi lebih banyak orang tetap skeptis. Lagi pula, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan pemeriksaan langsung. Berita seperti itu tidak akan pernah datang dari sumber yang tidak berdasar. Namun, dalam menghadapi desas-desus yang mengancam, seluruh kelompok Lin tetap diam, dan pejabat itu tidak menanggapi masalah ini. Akibatnya, para pria keyboard di internet memarahi lebih keras. Semua jenis air kotor memercik ke grup Lin, seolah-olah itu telah menjadi kekuatan keji dan jahat di negara ini. Awalnya, Lin Euro ingin masalah ini diseduh selama beberapa hari, dan akan lebih baik bagi semua orang untuk mengesampingkan grup Lin, karena dalam hal ini, membuang pena rekaman itu akan memiliki efek yang lebih besar. Tetapi, pada hari ketiga, kejadian ini sudah mempengaruhi komunitas tempat keluarga Lin berada. Dan para tetangga di komunitas juga mulai memberikan petunjuk kepada keluarga Lin, dan Lin Euro tanpa daya memberi perintah secara langsung. Akibatnya, manajer perencanaan grup Lin menerima telepon dari Lin Euro pagi-pagi sekali. Tuan Lin memberi perintah dengan gayanya yang konsisten, langsung, dan tegas, dan memintanya untuk segera meminta staf Departemen Perencanaan untuk mengirim undangan ke media utama selatan. Grup Lin akan mengadakan konferensi pers tentang kualitas bedak kecantikan pada pukul 3 hari ini. Pada saat itu, manajer umum yang cantik dan cantik Lin Euro, yang belum maju untuk menjelaskan masalah ini sampai sekarang, akan secara pribadi menjawab pertanyaan reporter. Manajer Departemen Perencanaan memimpin dengan gembira. Karena dalam hari-hari yang singkat ini, seluruh Lin Group diliputi oleh opini dan kinerja publik. Dan sekarang, akhirnya, Presiden Lin mereka yang cantik dan cantik akhirnya akan bergerak. Ketika tidak ada badai, siapapun dapat melihat cahaya bulan. Saat itu lebih dari pukul 2 siang, dan sudah hampir pukul 3. Apakah kamu datang? Tidak, tentu saja para pemain besar datang belakangan. Petik 2. Lin Euro adalah kecantikan yang luar biasa. Sungguh luar biasa bisa menciptakan kerajaan kecantikan seperti itu. Petik 2. Sial yang luar biasa, pernahkah kamu mendengar sepatah kata pun? Di belakang pria yang sukses, ada wanita yang sukses, dan di belakang wanita yang sukses, ada sekelompok pria yang sukses. Petik 2. Itu benar, cek-cek, kecantikan besar seperti dia, tidakkah kamu tahu bagaimana menggunakan keunggulan fisikmu? Ini semua spekulasi Anda. Saya mendengar bahwa grup Lin dapat berkembang begitu cepat. Dikatakan bahwa bedak kecantikan dikembangkan karena Lin Euro mendapat resep kuno. Aula konferensi di lantai pertama gedung grup Lin sekarang penuh dengan orang. Hampir semua media besar dan kecil di selatan, dan bahkan beberapa media terkenal di utara, telah datang. Hampir semua orang yang hadir adalah reporter dari berbagai channel, dan semuanya sedang menunggu wanita perkasa terkenal di mall itu untuk tampil di atas panggung. Manajer perencanaan yang bertanggung jawab atas perencanaan konferensi pers ini berdiri di pintu dengan beberapa orang kepercayaan untuk menyambutnya. Sekarang waktunya telah tiba ke pukul 2.50, dan 10 menit sebelum konferensi pers. Tapi dia tidak terburu-buru, karena dengan pemahamannya tentang Presiden Lin, dia pasti tidak akan terlambat. Betulkah? Sebuah Rolls-Royce hitam melaju perlahan, dan kemudian berhenti di pintu masuk utama Lin Group.
Bab 350 Aku di sini untuk meminta maaf. Pintu dibuka dan Li Dong memimpin untuk keluar dari mobil. Dia berjalan dan membuka pintu di sisi lain, dan kemudian Lin Yurou berjalan turun. Hari ini, Lin Yurou mengenakan rok pensil perak dan mantel ketat dengan warna yang sama. Di luar Li Min adalah kemeja putih dengan kerah berdiri. Berdandan sebagai standar wanita elit di tempat kerja. Dia juga mengenakan syal sutra hitam di lehernya, dan warna hitam pekat hanya menekan warna terang di tubuhnya. Itu seperti bulan yang dipicu oleh bintang-bintang, yang segera menarik perhatian orang ke lehernya yang ramping dan putih. Lin Yurou tidak memakai stoking, hanya setengah paha dan betisnya saja. Ini adalah langkah berani yang berani dilakukan oleh seorang wanita yang sangat percaya diri dengan lekuk paha dan warna kulitnya. Dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi perak mengkilap sederhana di bawah kakinya. Tidak ada tali pengikat dan tidak ada berlian, tetapi dia memakainya di kakinya yang ramping dan tanpa cacat, tetapi memiliki gaya yang unik. Lin Yurou adalah rak pakaian standar, dan sekarang dia, di bawah pengaruh Li Dong, perlahan-lahan mendekati kelas masternya. Saat Anda membawanya, pesonanya luar biasa. Dikatakan bahwa banyak karyawan wanita di perusahaan juga meniru gaya berpakaian Lin Yurou. Ini terutama pakaian yang dia kenakan, dan semua orang akan buru-buru membelinya terlebih dahulu. Kuat, mandiri, cantik, dan sukses dalam bisnis. Bolehkah saya bertanya, wanita mana yang tidak ingin menjadi wanita sukses seperti itu? Begitu Lin Yurou memasuki venue secara sadar memikirkan tepuk tangan meriah. Lin Yurou berjalan ke ketua di tengah dan duduk, menekan tangannya sedikit ke bawah untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam. Tepuk tangan perlahan berhenti, semua orang memandang Lin Yurou sambil tersenyum, mata semua orang penuh harapan. Lagi pula, Food and Drug Administration memeriksa bedak kecantikan Lin's Group, yang telah difermentasi selama berhari-hari. Ini adalah pertama kalinya Lin's Group mengadakan konferensi pers tentang masalah ini. Semua orang ingin tahu penjelasan seperti apa yang akan diberikan grup Lin. Lin Yurou menyalakan peralatan amplifikasi mikrofon, matanya yang dingin mengamati penonton, dan tersenyum. Tepuk tangan hangatmu membuatku berpikir bahwa aku di sini untuk memberikan laporan tentang perbuatan lanjutan. Sayangnya, aku di sini untuk meminta maaf. Petik 2. Meminta maaf. Semua wartawan segera menangkap kata sensitif ini. Seseorang berteriak, Tuan Lin, maksud Anda memang ada masalah kualitas dengan bedak kecantikan. Masalah kualitas apa yang dimilikinya? Apakah itu akan membahayakan tubuh manusia? Apakah Lin Group bersiap untuk menarik kembali produk dengan masalah kualitas? Apakah itu akan memberi kompensasi kepada pengguna? Banyak wartawan mengajukan pertanyaan satu demi satu. Dalam hal ini, Lin Yurou sangat puas dengan kesalahpahaman semua orang tentang apa yang dia katakan. Inilah yang ingin dia capai. Hanya dengan cara ini dampak dari insiden ini dapat menyebar lebih luas. Lin Yurou menekan tangannya lagi, dan menyela pertanyaan wartawan sama sekali. Dia melihat sekeliling penonton dan perlahan berkata, kali ini, saya di sini bukan untuk meminta maaf kepada para pengguna bedak kecantikan, karena saya memiliki keyakinan pada produk kami dan kami memiliki hati nurani yang bersih. Dalam upaya untuk menganiaya perusahaan nasional, saya bersedia meminta maaf untuk penjahat budak asing. Lin Yurou menatap lurus ke depan, suaranya tegas, maaf, aku mengecewakanmu. Petik 2. Pada saat ini, di kamar yang didekorasi dengan mewah, 3 pria berbaring dengan nyaman di sofa. Jika Li Dong ada di sana, dia akan melihat mereka bertiga. Salah satunya adalah Han Shao, yang lain adalah manajer Gemuk Hong, dan yang terakhir adalah seorang kenalan lama. Hebatnya, itu adalah topas dari keluarga Huang di Shanghai. Di tangan mereka, mereka semua memegang gelas tinggi yang indah. Itu diisi dengan anggur merah yang baru dituangkan, dan baunya belum menguap. Jadi,
Mereka dengan lembut mengocok cangkir di tangan mereka. Haha, sepupu, wanita itu benar-benar berani dan berani mengadakan konferensi pers dengan profil tinggi. Apakah ada bukti yang dia miliki di tangannya? Huang Yu bertanya sambil tersenyum. Kali ini, Han Shao datang untuk membeli perusahaan bedak kecantikan dengan nama Lin Group atas nama Jibao, karena dia adalah penghasutnya. Karena menurutnya, grup Lin tentu kuat, tetapi terlalu jauh dari grup multinasional Jibao. Dan sepupunya, Han Shao, yang ayahnya dari administrasi obat provinsi. Dalam posisi tinggi, Li Dong dan Lin Yuro itu tidak peduli seberapa bagus mereka, apa gunanya. Karena semua yang Han Shao lakukan adalah legal, cukup normal bagi Food and Drug Administration untuk memeriksa produk Lin secara acak. Bahkan jika Li Dong marah, dia tidak dapat menemukan alasan untuk melakukannya, dia tidak takut sama sekali. Selama dia berada di pihak mereka, dia sangat percaya bahwa keadilan dapat mengalahkan kekuatan. Bukti apa yang bisa dia miliki? Han Shao mencibir, semua yang kami lakukan dilakukan sesuai dengan hukum, dan kami tidak dapat menyalahkan setiap langkah. Saya telah memberitahu mereka apa yang akan kami lakukan. Bahkan jika dia tahu bahwa kami melakukan sesuatu, bagaimana dengan dia? Apakah ada yang akan percaya apa yang Anda katakan? Tapi, apakah dia akan merekam apa yang kita katakan? Manajer Hong tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini dan sedikit khawatir. Sekarang masalah ini adalah masalah besar jika pihak lain merekam suara dan kemudian meledak, itu akan benar-benar berakhir. Mendengar ini, wajah Han Shao tenggelam, tetapi dia segera melepaskan hatinya. Bagaimana dia tahu bahwa aku akan pergi denganmu? Bagaimana dia tahu masalah apa yang akan kita diskusikan dengannya? Han Shao tersenyum ringan, apakah dia masih merekam suara setiap kolaborator? Jika ini masalahnya, wanita ini terlalu waspada, dan saya yakin dia dikalahkan oleh wanita seperti itu. Petik 2. Saya harap tidak, jika tidak, posisi saya pasti tidak akan dipertahankan, dan reputasi perusahaan akan mengalami kemunduran yang parah. Petik 2. Manajer Hong mengangkat selimut ke arah Han Shao. Dia bukan dewa dan tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi seorang nabi. Saya pikir apa yang bisa dia lakukan hanyalah menjelaskannya. Jika tidak, Han Shao tersenyum dan berkata, kami akan terus menunda masalah ini selama 2 hari lagi, dan kemudian kami akan berbicara dengannya tentang akuisisi tersebut. Jika mereka masih tidak setuju, maka lanjutkan untuk memeriksanya, sehingga publik akan benar-benar mengetahuinya. Kehilangan kepercayaan pada produk mereka. Petik 2. Merek potensial seperti itu menghilang di pasar, itu akan membuat orang sedih, tetapi juga mengurangi pesaing perusahaan kita. Perusahaan tetap harus berterima kasih kepada saya. Petik 2. Tentu saja, jika kantor pusat tahu, itu pasti akan memberimu hadiah. Manajer Hong tersenyum. Aku tidak peduli tentang ini. Petik 2. Shao Han berpura-pura tersenyum, aku hanya tidak suka orang lain tidak menghormatiku. Bajingan itu benar-benar bertanya apakah aku bisa menjual ayahku dan memukuliku. Petik 2. Dia mengira ini adalah Laut Cina Timur, dan grup Lin adalah perusahaan lokal di Laut Cina Timur. Tidak ada yang bisa membantunya. Kali ini, aku akan membiarkan dia mencoba apa artinya menyesal. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.